Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Mikael Wali. Asal saya dari Majalengka. Dan izinkan saya Bapak ingin membuat tugas video yang akan membahas tafsir ijmali. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ijmali adalah metode penafsiran Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat secara global, singkat, dan umum. Secara global, singkat, dan umum. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang cukup mendalam atau pemahaman dasar tentang makna ayat tanpa membahas detail bukan pemahaman mendalam tapi pemahaman dasar tentang makna ayat tanpa membahas detail atau perbedaan pendapat ulama secara mendalam. Sederhananya adalah tafsir ijmali itu seperti ringkasan dari makna Al-Quran. Ini berfokus pada pesan utama, menangkap ide atau hikmah pokok dari sebuah ayat atau kelompok ayat atau ayat-ayat yang banyak. Lalu makna lahiriah menjelaskan arti makna ayat atau arti kata-kata ayat mufradat dan kalimat sebagaimana dipahami secara umum tanpa perlu menguraikan aspek kebahasaan. Lalu kemudahan pemahaman, karena tafsir ini tidak menjelaskan secara rinci tapi menjelaskan secara dasar-dasarnya aja. Ini tafsir ijmali itu dibuat agar mudah dipahami oleh pembaca umum, bahkan yang mungkin tidak memiliki latar belakang studi agama seperti pondok pesantren dan boarding school atau selainnya. Metode tafsir ijmali ini cocok untuk pembaca yang ingin mendapatkan gambaran cepat dan pemahaman awal Al-Quran sebelum mendalami tafsir yang lebih rinci. Contoh tafsir ijmali adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tafsir ijmalinya adalah surat Al-Ikhlas adalah surat yang membahas atau menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini menegaskan atau mengukuhkan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu. Allah tidak memiliki sekutu yang setara. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu atau tempat semua makhluknya untuk meminta kepada Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, menunjukkan bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan tidak memiliki sesuatu pun yang setara dengan Allah. Jadi manusia itu ataupun makhluk-makhluk selain Allah itu tidak bisa menandingi keesaan Allah walaupun hanya satu sifat saja. Lalu contoh tafsir ini adalah langsung menuju kepada intinya, yaitu membahas tentang keesaan Allah, lalu fokus pada pesan utamanya yang menjelaskan konsep keesaan Allah dan kesucian Allah. Lalu tafsir ini sangat mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sangat sederhana ataupun tidak menggunakan diksi yang sangat tinggi ataupun bahasa yang sulit dipahami. Lalu memberikan gambaran umum, pembaca bisa langsung menangkap maksud dan tujuan diciptakannya tafsir ini. Kelebihan dan kekurangannya adalah kemudahan pemahaman dan penalaran. Kelebihan paling menonjol dari tafsir ijmali adalah memudahkan pemahaman bagi pembacanya, walaupun yang tadi tidak punya track record dari pondok pesantren ataupun sekolah agama. Yang tujuannya ini adalah metode yang menyajikan Al-Quran dengan bahasa yang sangat sederhana
dengan ataupun pemikiran tujuannya agar bisa dipahami oleh khalayak ramai. Lalu kekurangannya adalah kekurangan tafsir ijmali. Kekurangan tafsir ijmali adalah kurangnya kedalaman dan detail, karena tafsir ijmali tadi hanya membahas tentang dasar-dasarnya saja, tidak membahas aspek-aspek penting seperti asbabun nuzul ataupun kronologi turunnya Al-Quran, tinjauan kebahasaan yang mendalam seperti tata bahasa dalam Al-Quran, tidak membahas tentang balaghah, hukum Al-Quran, lalu dan lainnya. Jadi tafsir ini tidak cocok untuk dipelajari secara mendalam atau dibuat kajian di universitas-universitas, karena bagi mereka yang mencari pemahaman mendalam atau ingin melakukan studi Islam lebih lanjut, tafsir ijmali saja tidak akan mencukupi dan harus dilanjutkan metode tafsir selanjutnya seperti tafsir tahlili dan tafsir muqarron. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.